Kalau ini kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya? Iya, Pennya kelihatan ya? Sudah nanti akan coret-coret di sini. Ya. Oke, oke, terima kasih ini ya, Nak. Ya, jadi misalnya nih. Kemarin kita ini saya akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan dulu ya, Nak, tentang penjumlahan pecahan campuran ya, yang sudah pernah dibahas juga ketika saat touring ya, Nak. Jadi misalnya ada tujuh per 8 ditambah 2 setengah. Nah, kalau seperti ini, caranya bagaimana, Nak? Caranya bagaimana? Per 1 per 2. disamakan dulu Bagaimana? ya bawahnya. 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Ya, berarti ini namanya pecahan campuran, harus dijadikan apa dulu? Pecahan biasa. Ya, pecahan biasa ya. Oke, sebentar. Harus jadikan pecahan biasa dulu, sehingga 7 per 8. Ini ya, ini saya taruh sini dulu ya, Nak. 2 setengah. Maka pecahan biasanya adalah 2 dikali 2. Ini dikali 2 dikali 2 berapa? Saling-saling 4. Kemudian hasilnya ditambah 1 ya. Sehingga hasilnya 5 per 2. Kita tulis di sini. Ditambah 5 per 2. Nah, setelah ini diapakan, Nak? Pembilangnya disamakan. Iya, pinter. Pembilangnya disamakan. Pembilangnya disamakan. Sehingga cara menyamakan pembilangnya dengan cara apa? 8 kali. 8 kali 2. Sebentar. Kok pembilangnya yang disamakan? Ya, sebentar, Nak. Yang disamakan apanya? Pembilangnya apa penyebutnya? Penyebut ya, yang bawah ya, Nah, yang bawah. Ya, terima kasih. Yang bawah berarti penyebut ya. Kita samakan dulu. Sebenarnya kalau kalian mau menggunakan cara cepat atau menggunakan ini ya, perkalian silang ya, itu boleh. Akan tetapi nanti hasil akhirnya harus disederhanakan menjadi angka yang paling sederhana. Nah, itu kalau menggunakan cara cepat ya. Jadi misal ya, ini Ustazah misal pakai cara cepat dulu ya, nanti kita bandingkan dulu ya. Ini kita kalikan ini kalau pakai cara cepat, seperti yang diajarkan di kelas 4 kemarin ya. 7 dikali 2 berapa? 14 per berapa ini? Per ini 8 dikali 2 16. Ini nanti kita bandingkan antara cara cepat dengan kelipatan ya, Nak. Ditambah 8 dikali 5 40 per 16. Sehingga hasilnya berapa? 16 tambah 40. Iya, 54 per 16. 54 per 16. Ustazah ingin ini bisa disederhanakan lagi, Nak. Berarti hasilnya berapa kalau disederhanakan lagi? Sebentar, Menggunakan pecahan biasa dulu, jangan pecahan campuran dulu, pecahan biasa dulu. Berapa hasilnya? Disederhanakan hasil akhirnya pecahan biasa. Kita coba dibagi dengan 2. Ya, coba dibagi dengan 2.
Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2. Sehingga hasilnya 54 dibagi 2. Diporok HP. Yang di dalam yang mana? Nah, 54 apa yang 16? 54. 54. Ingat ya, yang di dalam itu angka bilangan yang atas atau pembilang ya. Atau yang lebih besar kita taruh dalam. Kemudian yang kecil di luar. Maaf. Bagi 2 ya, Nak. 54 dibagi 2. Jadi, ya. Oke. Terus hasilnya berarti berapa? 5. 5 dibagi 2. Ini dulu ya, Nak. 5 dibagi 2. Angka berapa yang jika dikalikan 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? 2 dikali dengan 2. Ini 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 taruh sini ya, Nak. Kemudian dikurangi. 5 dikurangi 4. 1, ini 4-nya turun. 14 dibagi 2. 7. Oh benar Bun jawabanku. Bunda. Ya, pinter. Benar ya, jawabannya siapa tadi yang benar? Berarti ini 27 per 16 dibagi 2 berapa, Nak? 8. Ya, ini. Ini ya, ini kalau pecahan biasanya. Sekarang Ustadzah mau pakai cara kelipatan. Ya, Ustadzah hapus dulu. Kalau menggunakan cara kelipatan, Nak, hati-hati ya. Kemarin hasil pekerjaan kalian masih banyak yang kurang teliti ketika mengubah pembilangnya, ya. Kita mau pakai cara kelipatan ya, Nak. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Ini ya, Ustadzah langsung yang ini ya, Nak. Ustadzah langsung ini yang Ustadzah turunkan ke sini. Ya. Berarti 7 per 8 ditambah 5 per, maaf ya, Nak, tulisannya di pen ini apa jelek. 5 per 2 sama dengan, kalau pakai kelipatan berarti kita hitung dulu ya. Kelipatan dari 8 sama dengan, coba Ustadzah ingin sebentar, Ustadzah ingin yang menjawab adalah kelas 5C. Siapa yang berani? 5C saja, siapa saja ya? Mana ini kelas 5C? Kelas 5C. Ada siapa ini? Ustadzah cek dulu ya, Nak. Mas Damar Regen, Mas Regen. Mas Regen, kelipatan 8 ada berapa angka? Berapa sih, Nak? Kelipatan dari 8. 8. Kemudian Mas Regen mana ya? Mas Regen Pikirnya dimatiin, Lus. Oh iya, di itu dinyalakan dulu Mas Regen. Atau coba yang lain yuk, yang lain Mas Jiva. Apa? Dalam apa? Maaf, Mas Jiva, maaf. Ini 8 kelipatan dari 8 berapa Mas Jiva setelah 8? Kelipatannya? Kita tambah ya, Nak. 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Dan seterusnya, ini dan seterusnya sudah kasih titik 3. Ya. Kemudian kelipatan dari 2. Berapa, Nak?
ditambah 2, 4 tambah 2, 6, sampai kita menemukan angka yang sama. 6 ditambah 2, 8. Sudah ketemu angka yang sama, Nak? Sudah ketemu bilang sih. Iya, pinter. 8 ya, angka yang samanya. Ini 8, ini 8. Dan seterusnya. Berarti ini penyebutnya per 8. Ini per 8. Per 8. Ya, sekarang penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Ini, sekarang kita cek hati-hati. Nah, Ustazah ingatkan lagi ya. Silahkan, kalau kalian mengerjakan, biar teliti, tidak salah ya. Ini loh, Nak, pakai garis bantu seperti ini nggak apa-apa, Nak, ya. Ya, gitu ya, Nak. Silakan pakai garis bantu seperti ini. Ya, biar tidak salah. Karena kemarin banyak yang pekerjaannya itu kurang teliti. Ya, jadi kita cek dulu. 8 dikali berapa yang hasilnya 8? 8 agar menjadi 8, maka harus dikali dengan 1. Jadi ini dikali 1. Kita fokus dulu ke pecahan yang pertama, pecahan yang depan, 7/8. 5/2-nya jangan dilihat dulu. Ya, ini Ustazah mengajari cara kelipatan. Bagi yang masih bingung, silahkan melihatnya fokus satu-satu dulu pecahannya. Ya, Nak, dilihat dulu pecahan yang depan. Kita lihat yang ini dulu. Ya. Jika yang bawah dikali 1, maka yang atas ini 7-nya juga harus dikali dengan 1. Nah, silahkan diisi dulu di sini. Jangan ditinggal pergi. Jangan pindah ke pecahan yang setelahnya. Diisi dulu. 7 dikali 1 hasilnya? 1. Loh, 7 kali 1 kok 1, Nak? 7. Bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu. 1.500 dikali 1 hasilnya berapa? 1.500. Ya, jadi bisa ya, Nak. Sekarang setelah kita sudah mengerjakan pecahan yang pertama, kita akan fokus ke pecahan yang kedua ini. 2 agar menjadi 8, maka harus dikali dengan 2. Loh. 2 agar menjadi 8, maka harus dikali dengan 4. Ya. Nah, yang bawah dikali 4, maka yang ini, Nak, pecahan yang ini fokus ke sini. Ini yang atas juga harus dikali dengan 4. 5 dikali 4 hasilnya 20. Hasilnya 20. Nah, sekarang dijumlahkan. 7 ditambah 20. 27. 27/8. Hasilnya sama apa tidak dengan yang atas, Nak? Sama. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya? Ya, caranya memang beda. Yang membedakan apa? Dari hasil ini, yang membedakan adalah di sini ya, Nak. Jadi di sini. Yang bawah pakai KPK. Ya, yang bawah pakai kelipatan, kita mencari KPK. Yang atas dengan cara perkalian silang atau cara cepat. Ini ya. Jadi kalau menggunakan perkalian silang, itu nanti hasil akhirnya masih besar, Nak. Besar. Sehingga harus disederhanakan lagi, ya. Tapi kalau menggunakan KPK atau kelipatan, itu hasil akhirnya sudah dalam bentuk sederhana. Meskipun ini nanti bisa dijadikan pecahan campuran seperti itu, ya. Paham, Nak? Paham. Jadi gini, Nak, kalau misalnya ya, Nak, kalian ada enggak usah, nanti kalian bingung. Seperti itu ya. Nah, silahkan. Kalau misalnya ada soal seperti ini, sampai sini paham? Siapa yang masih bingung dengan cara kelipatan? Enggak, paham aku.
Sampai pecahan dengan pelipatan. Paham. Yang masih bingung siapa? Tidak ada nggih? Dengan cara pelipatan, Ustazah tanyakan cara pelipatan. Bukan yang cara cepat. Ya, jadi Ustazah tekankan lagi. Silahkan. Ustazah mute all dulu ya. Ustazah tekankan lagi ya, Nak. Biasanya kalian itu di sininya benar. Ini sudah benar. 2 agar menjadi 8 dikali 4 benar. Tapi atasnya ini biasanya lupa untuk dikali. Sehingga hasilnya biasanya gini, nah, hasilnya 7/8 ditambah 5/8 seperti ini. Jadi ininya belum diubah, ini salah ya. Terus ya. Jadi kurang teliti. Kemarin banyak yang seperti itu, ya. Silahkan pakai bantuan ini loh, Nak. Garis melengkung ini nggak masalah. Tujuannya apa sih, Ustazah harus melengkung-melengkung seperti itu? Tujuannya untuk memudahkan kalian, ya, agar lebih teliti. Paham ya, Nak? Paham, nggih? Ya, sekarang ya, sekarang Ustazah mau ini. Sebentar. Kita akan mencoba ini ya, seperti yang ada di video kemarin. Misalnya ada soal 7 ditambah 3/8. Maka hasilnya berapa, Nak? Hasilnya berapa? 7/3/8. Kita bisa langsung tulis ya, 7/3/8. Ya, jadi kalau seperti ini mudah ya, Nak. Atau ini nanti 7 ini itu sama dengan 7/1, Nak. Kenapa per 1? Karena setiap bilangan yang dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 7/1 kan hasilnya 7, Nak. Nah, ini sama. Ya, misal ya, sudah ini bandingkan. 7/1 ditambah 3/8. Nah, KPK atau kelipatan dari KPK dari 1 dan 8 adalah berapa, Nak? Nanti kita bandingkan hasilnya. Ini 1 kelipatan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 8 sampai 8 ya. Kelipatan 8. 8, 16, 24. Ya. Nah, ini kan sama ya, ini 8. Ini 8. Berarti kita tulis ini 8. Ditambah 8. 1 agar menjadi 8, maka dikali dengan 8. 1 dikali 8, 8. Bawah dikali 8, atas juga dikali dengan 8. 7 dikali 8, 56. Ya, Nak? 8. Kita angka pecahan yang kedua. 8 agar menjadi 8, maka dikali dengan 1. Yang atas juga dikali 1. Ini kebetulan hasilnya tetap ya. Angkanya tetap. 3 dikali 1. Nah, sekarang kita tambahkan. Hasilnya 59/8. Nah, ini kalau dijadikan pecahan campuran, nah itu hasilnya sama, yaitu 7, 3/8. Hasilnya sama. Ya.
sama dengan ini. Lebih enak menggunakan cara yang pertama, lebih enak pakai yang ini, ya. Jadi langsung ditambahkan. Gitu, paham ya, Nak? Paham ya? Paham? Sekarang silahkan. Latihan dulu, silahkan. Dibuka LKS-nya halaman 5. Kerjakan LKS halaman 5. Nomor 7 dan 6 dulu. Ini ya, saya di sini. Kerjakan LKS halaman 5 nomor 7 dan 6. Menggunakan cara KP. Semuanya menggunakan cara KP atau kelipatan. Silakan dicoba. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, silakan mencoba dulu. Menggunakan cara kelipatan. Ustazah pengen melihat dulu. Ya. Dicoba ya, Nak. Ini nggih. Silakan ditulis di bukunya atau di kertas. Ya, diberi Kerjakan nak Ustazah. Boleh boleh di buku. Iya, ditulis di buku tulis bagi kelas 5A. Yang bukunya masih di sekolah, bisa ditulis di kertas dulu ya, Nak. Ditulisi tanggal dan judul. Judulnya latihan soal penjumlahan pecahan. Atau latihan soal saja. Judulnya latihan soal. Aja, Us. Bagaimana, Nak? Siapa tadi yang bertanya? Ditulis soalnya, kemudian caranya. Caranya menggunakan kelipatan. Dicoba dulu semuanya menggunakan cara kelipatan ya. Tidak ada yang menggunakan cara cepat. Nanti akan kita bahas ya, Nak. Saya mengerjakannya di buku tulis. Buku belajar. Menggunakan cara ya. Nah, ini nanti kalau misalnya keluar, kita masuk lagi ya. Nanti kita bahas dulu ya soalnya ya. Ya, Us. Ya, Us. Ya, Us. Nomor 6 sudah. Nomor 6 sudah enggak? Nomor 6. Nomor berapa sih? Sudah. Belum, Us.
Belum. Oh ya, Ustadzah ralat ya, nah Ustadzah ralat. Nomornya nomor 5 sama 6. 5 dan 6. Ini Ustadzah salah ketik, maaf. 5 dan 6. Tapi sudah tak kerjain Pak Us. Sudah? Sudah. Mana? Nomor 7 sudah? Yang sudah selesai bisa ditambah dengan nomor 5 ya. Jadinya nomor 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Silahkan, bagi yang masih bingung, bisa menggunakan garis bantu melengkung ya, nak. Biar tidak salah dalam menghitung. Videonya masih dinyalakan ya. Nomor 6, sudah selesai nomor 6. Kita akan membahas yang sudah selesai, silakan yang sudah selesai nomor 6 dulu. Silakan boleh memberikan emot raise hand atau angkat tangannya. Ada Mas Nabil, Mas Atta, Mas Adib, Mbak Zara, Naura Hasna. Siapa lagi? Ini Santi siapa, nak? Mbak Santi apa nama orang tuanya ini? Asyam. Nama orang tuanya Us. Iya, Mas Fatih ya? Asyam Us. Yang sudah selesai nanti bisa memberikan ini ya, emot raise-nya ya, nak. Sudah, sekarang Ustazah bahas, nggih. Kita bahas bersama ya, nomor 6 dulu ya. Keluar kontak loh soal ini. Ya, ini dikerjain dulu, coba Nora dikerjain. Kita udah, Mas ada tadi. Nanti terus mana? Nih loh. Berarti yang sama gini. Tahu nggak bisa nih loh. Nah, kalian bisa mencoret-coret apa tidak ya? Coba satu Mas Alfo. Mas Alfo juga di apa? Bisa mencoret di sini apa tidak? Tidak, Us. Bisa Mas Alfo? Bisa ya? Tidak. Siapa yang mau mencoba nomor? Bentar, Ustazah. Ya, terima kasih sudah coretannya di. Kalau jangan putus asa. Oh, no. Pada poin 45. Yang boleh mencoret adalah anak-anak yang Ustazah tunjuk ya, nak. Tunjuk namanya ya. Silahkan nomor 6, Ustazah ingin yang mengerjakan adalah Mbak Alin. Mbak Alin, Ustazah tuliskan dulu soalnya ya. Nanti Mbak Alin melanjutkan pengerjaannya. 8 kali. Enggak, ini 14 kali berapa? Oh iya. 14. Iya salah. 14 kali 4. 14 kali 4. Ingat ya, nak, nulis angka satunya harus besar. Kalau pakai buku peta berarti harus 2 peta. 2 garis ke bawah. 2. Silakan Mbak Alin. Mbak Alin mana Mbak Alin? 6. Loh. Ini apa? Berarti ya kamu ya udah juga. Tuh. Mbak Alin kemana ya? Nah, itu silakan Mbak Alin. Bisa Mbak Alin.
Bisa coret-coret enggak? Udah di bawah ini nggak apa, di bawah sini nggak apa, Mbak Alim. Udah, Kak. Udah selesai. Susah ya? Kalau kamu mau chat, ini caranya. Lihat, perhatikan. Di sini ada chat, ketik di sini. Udah tahu. Bisa Mbak Alim mencoret-coretnya? 3/6 ditambah, ya, sampai berapa? 7 per? Ya belum Us. 7-nya dari mana, Nak? 7-nya dari mana? Bisa dapat 7 dari Tadi mana? salah deh. Aku kan 1 dikali 4, kemudian 3, hasilnya 7/4. Kemudian disederhanakan Mbak Alim pakai cara KPK. KPK-nya 6 kelipatannya 6, 12, 18, 4 kelipatannya 4, 8, kemudian 12. Angka yang sama, bilangan yang sama, bilangan berapa? 12, sekarang 4, 8, terus 12, ketemunya 12 per 12. 12, kemudian diletakkan di samping sini ya, 4 sampingnya. Bantu melengkung dulu ya, Nak, biar temannya yang masih bingung bisa paham ya.